Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk kembali bermajelis ilmu sebagaimana biasanya. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada bab salatil Jum'ah, bab tentang salat Jumat. Ya. Hadis yang pertama dari bab ini adalah An Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi fakabbara wa kabbara an-nasu wara'ahu wa huwa 'ala al-minbar thumma rafa'a fa nazala al-qahqara hatta sajada fi asli al-minbar thumma 'ada hatta faragha min akhir salatihi ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. Hadis yang pertama adalah dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Beliau mengatakan, saya pernah melihat Nabi SAW salat di atas mimbar. Ya, salat di atas mimbarnya. Kemudian Rasulullah takbir, ruku', i'tidal di atas mimbar tersebut. Dan pada saat Rasulullah mau sujud, Rasulullah pun turun dari mimbarnya, kemudian sujud di atas lantai atau di atas tanah. Ya. Kemudian setelah salat, Rasulullah SAW menghadap ke jamaahnya dan bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya melakukan hal tersebut agar kalian melihat bagaimana tata cara salat yang saya kerjakan. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dari hadis ini ada dua faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bolehnya gerakan yang sedikit ketika dibutuhkan di dalam salat. Ya, bolehnya melakukan gerakan-gerakan yang lain di luar daripada gerakan salat ketika hal tersebut dibutuhkan. Rasulullah dari atas mimbar, ya, pada saat mau turun dari mimbar, maka tentu saja ini membutuhkan gerakan. Ya, dan gerakannya tidak terlalu banyak. Dan gerakan yang sedikit sekali lagi ketika diperlukan dalam salat, maka boleh kita lakukan dan ini tidak membatalkan salat kita. Sama halnya dengan orang yang bergerak untuk menyempurnakan shaf. Ya, ketika kita sholat berjamaah, tiba-tiba ada satu jamaah yang meninggalkan shafnya karena batal wudunya misalnya, maka boleh bagi orang yang berada di sampingnya atau orang yang berada di belakangnya untuk maju ke depan untuk menutupi shaf yang kosong tersebut. Ini tidak ada masalah karena diperlukan. Ataupun boleh bagi orang yang sholat dan menjadikan orang sebagai sutrahnya, menjadikan punggung orang sebagai sutrahnya, ketika dia meninggalkan tempatnya, ya sutrahnya tersebut pergi meninggalkan tempatnya, maka boleh bagi dia untuk berjalan dari shaf tempat dia sholat ke shaf yang ada di depannya untuk mendekati sutrah, untuk mendekati pembatas. Dan ini juga tidak ada masalah untuk gerakan-gerakan yang sedikit yang dibutuhkan boleh di dalam sholat. Adapun jika gerakannya terlalu banyak, maka kita tidak melakukan hal tersebut meskipun kita memerlukannya. Misalnya orang yang berada pada shaf yang ketiga, ya, kemudian sutrahnya meninggalkan tempatnya, maka dia tidak perlu untuk berjalan sampai ke shaf yang pertama, karena ini akan sangat banyak gerakan yang dia lakukan. Dan bisa saja membatalkan sholatnya kalau terlalu banyak gerakan yang dia lakukan. Dan gerakan sedikit yang tidak membatalkan sholat di sini adalah gerakan yang tidak menyebabkan kita berpaling dari kiblat.
Jadi selama kita bergerak dan tidak berpaling wajah kita dari kiblat, badan kita tidak berpaling dari kiblat, maka ini tidak membatalkan sholat. Adapun kalau gerakan sampai menyerong, sampai tubuh kita juga serong dari kiblat, maka ini tidak boleh dan membatalkan sholat. Karena syaratnya sholat adalah harus menghadap kiblat. Dari awal sholat sampai akhir sholat itu semuanya harus kita menghadapkan wajah kita dan tubuh kita ke kiblat. Jadi ini catatan penting yang harus kita ketahui. Boleh saja kita melakukan gerakan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain selama tidak menyebabkan kita berpaling dari kiblat. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah bolehnya seorang imam untuk sholat di tempat yang lebih tinggi daripada makmumnya ketika tujuannya adalah untuk mengajari makmum tersebut bagaimana tata cara sholat yang benar. Adapun jika misalnya tanpa sebab, maka ini hukumnya makruh. Karena sebagian masjid ada yang membangun mihrabnya di sini itu lebih tinggi daripada tempatnya para makmum. Sengaja ditinggikan 1 jengkal atau 30 cm atau 10 cm. Sengaja ditinggikan dan menganggap ini adalah bagian dari sunnah. Padahal ini Rasulullah mengerjakan sholat lebih tinggi daripada para sahabatnya. Ini bukan setiap waktu. Ini bukan setiap waktu, tapi pada waktu yang Rasulullah bertujuan untuk mengajari sahabat-sahabatnya bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keliru orang-orang yang sengaja membangun tempat imam itu lebih tinggi daripada tempat makmumnya tanpa sebab. Kemudian hadis yang kedua dari bab ini adalah An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa'a minkumul jumu'ah falyaktasil. Barang siapa di antara kalian yang mau berangkat sholat Jumat, maka hendaknya dia mandi terlebih dahulu. Dalam hadis yang lain disebutkan man iktasala yaumal jum'ati wa tatahhara mastata'a min tuhrin thumma dahana ammassa min tibin thumma raha falam yufarriq baina ithnaini fa shalla kutiba lahu thumma kharaja thumma idza kharaja al-imamu ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, dan bersuci, kemudian menggunakan parfum dan berangkat ke masjid, sampai di masjid dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang mendahuluinya. Dia datang terlambat, orang sudah banyak, tidak boleh dia menerobos ke depan, kemudian melangkahi pundak-pundak orang lain. Kemudian sholat semampu dia, sampai ketika imam sudah berkhutbah, maka dia diam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang lainnya. Nah, dari kedua hadis ini faedah yang bisa kita ambil adalah yang pertama tentang hukum mandi Jumat. Hukum mandi Jumat. Mandi Jumat ada khilaf di antara ulama, namun pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya mandi pada hari Jumat itu hukumnya adalah sunnah. Mandi Jumat itu hukumnya adalah sunnah. Dan yang membedakan antara mandi Jumat dengan mandi biasa adalah cuma niatnya saja. Ada orang yang mandi pada hari Jumat namun tidak dia niatkan itu sebagai mandi Jumat, maka dia tidak mendapatkan pahala. Ada orang yang mandi dengan mandi yang sama, tapi dia niatkan bahwasanya ini adalah mandi Jumat yang disunnahkan, maka dia mendapatkan pahala dengan mandinya tersebut. Jadi dua orang sama-sama melakukan perbuatan yang sama, yaitu mandi. Yang satu dapat pahala, namun yang lain tidak mendapatkan pahala. Yang membedakan di antara keduanya hanyalah masalah niat saja. Adapun cara mandinya sama, biasa, mandi biasa. Kemudian yang kedua atau catatan dari faedah yang pertama ini adalah tentang waktu mandi Jumat.
Ya, kapankah mulainya seseorang boleh untuk mandi Jumat? Ya. Jadi mandi Jumat itu mulai dari terbitnya fajar. Ya, jadi kalau sudah terbit fajar pada hari Jumat, orang mau mandi pada waktu itu, maka dia boleh niatkan bahwasanya itu adalah mandi Jumat. Itu adalah mandi Jumat. Begitu pula dengan pegawai misalnya yang berangkat ke kantor pagi-pagi, dia mandi di pagi hari, pulang kantor nanti tidak sempat lagi mandi sebelum pergi sholat Jumat, maka pada saat dia mandi di pagi harinya, dia boleh meniatkan itu sebagai mandi Jumat. Ya, dia sudah boleh meniatkan bahwasanya mandi yang dia kerjakan ini adalah mandi Jumat, supaya dia mendapatkan pahala dari sunnah-sunnah pada hari Jumat. Ya, karena sudah sudah masuk waktunya, dan waktunya itu sebagaimana kita sebutkan tadi adalah mulai dari terbitnya fajar. Ya, karena keumuman daripada hadis Nabi SAW, man iktasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat. Ya. Dan hari atau siang hari, ya, dalam syariat itu mulai dari terbit fajar. Jadi kalau sudah mulai terbit fajar, itu sudah mulai terhitung siang. Ya, ada siang, ada malam. Malam mulai dari matahari tenggelam dan berakhir malam itu sampai terbit fajar. Makanya sholat witir, kata Rasulullah, jadikanlah penutup sholat malam kalian adalah sholat witir. Dan kapan berakhirnya sholat witir? Sholat witir berakhir sebelum terbitnya fajar. Kalau sudah terbit fajar, maka bukan lagi waktu untuk mengerjakan sholat witir. Iya, itu artinya adalah malam itu berakhir dengan terbitnya fajar. Terbit fajar, malam hilang, kemudian disebut dengan siang. Iya, meskipun dalam bahasa kita dan dalam bahasa Arab juga pembagian siang itu ada siang, ada pagi, ada siang, ada sore. Namun pagi, siang, sore secara umum disebut sebagai siang atau hari. Jadi dari kaidah ini, maka jumhur ulama, mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya waktu mulainya mandi Jumat adalah dengan terbitnya fajar. Jadi ya seseorang boleh menjamak, ya khususnya yang suami istri, ya seseorang boleh menjamak niat mandi junub dengan niat mandi Jumat. Ya, ketika berhubungan suami istri di malam Jumat atau di hari Jumat dan dia mau mandi, maka dia boleh untuk menjamak kedua niatnya, menggabungkan niatnya. Dia niatkan sebagai mandi junub dan juga dia niatkan sebagai mandi Jumat, supaya dia mendapatkan dua pahala dengan satu pekerjaan. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini disebutkan untuk mendapatkan pahala pengampunan dosa antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya adalah mandi, kemudian bersuci menggunakan parfum, kemudian berangkat ke masjid lebih awal, kemudian tidak mengganggu orang di masjid. Ya, salah satu gangguan orang di masjid adalah dengan melangkahi pundak-pundak mereka. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika amshit yawmal jum'ati wal imamu yakhtub faqad lagauta. Iya. Afwan, sebelum kita menerjemahkan hadisnya masih ada faedah tadi yang tersisa. Iya, faedah yang lain dari hadis yang sebelumnya adalah tentang salat sunnah sebelum Jumat. Iya, salat sunnah sebelum Jumat. Karena hadis yang kita sebutkan tadi, dia sampai di masjid dan dia salat semampunya. Iya, salat yang dimaksud di sini adalah salat tatawwu. Ya, bukan salat rawatib. Jadi tidak ada rawatib qabliyah untuk salat Jumat. Yang ada adalah salat sunnah ba'diyah salat Jumat ada. Salat sunnah setelah salat Jumat itu ada rawatibnya. Adapun ya salat sunnah qabliyah untuk salat Jumat maka tidak ada. Jadi orang yang datang mau salat, maka dia niatkan salatnya sebagai salat sunnah tahiyatul masjid dan bukan salat sunnah sebelum salat Jumat.
karena tidak ada sholat sunnah khusus sebelum sholat Jumat. Dia mau menambah 4 rakaat boleh. Apa niatnya? Dia niatkan sebagai sholat sunnah tatawwu', ya sholat sunnah mutlak, dan bukan sholat sunnah qabliyah untuk sholat duhur. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya tadi yang kita bacakan, terjemahannya adalah barang siapa yang mengatakan kepada temannya pada hari Jumat sementara khatib sedang berkhutbah, diamlah, maka sungguh dia sudah melakukan perkataan yang sia-sia. Ya. Orang menegur orang lain pada saat sedang berkhutbah khatib, maka orang yang menegur ini sudah mengatakan perkataan yang sia-sia. Apalagi orang yang ditegur, yang ribut tadi, maka keduanya sudah melakukan atau mengatakan perkataan yang sia-sia. Ini menunjukkan wajibnya bagi orang yang mendengarkan khutbah untuk diam. Ya, dia mendengarkan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ya, bahkan dengan tujuan untuk menegur orang lain, jangan ribut, ya diamlah. Ini juga tidak boleh. Ini juga tidak boleh pada saat khatib sedang berkhutbah. Dan larangan di sini bukan cuma mencakup tentang perkataan saja, tapi juga perbuatan. Ya, juga perbuatan dilarang. Apa perbuatan yang dilarang? Ya, sabda Nabi SAW, "Wa man massal hasa faqad lagha." Dan barang siapa yang memainkan kerikil pada hari Jumat, khatib sedang berkhutbah, maka dia sudah melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya, Rasulullah dulu membahasakannya dengan kerikil. Ya, karena orang sholat Jumat di atas tanah, ada pasir, ada kerikil, ada tanah. Siapa yang memainkan itu pada saat khatib sedang berkhutbah, maka dia sudah melakukan perbuatan yang sia-sia. Nah, dikiaskan kepadanya perbuatan-perbuatan yang lain. Ya, kalau sekarang kita mungkin tidak ada lagi kerikil dalam masjid, ya, tidak ada lagi pasir dalam masjid. Tapi kadang-kadang ada orang yang khatib berkhutbah tapi dia main HP. Apakah baca SMS atau kirim SMS, baca WhatsApp atau kirim WhatsApp, ini dilarang. Ya, tidak boleh. Atau memainkan kopiahnya misalnya, dia pakai songkok, dia buka songkoknya, kemudian dia mainkan songkoknya. Ya, atau maskernya dia mainkan, buka tutup. Ya, atau perbuatan-perbuatan yang lain. Ya, maka ini termasuk perbuatan yang sia-sia. Dan maksud perbuatan dan perkataan sia-sia dalam hadis Nabi SAW ini adalah dia sudah tidak mendapatkan pahala pada hari Jumat tersebut. Pahala Jumatnya tidak ada. Ya. Solatnya sah, solat Jumatnya sah, namun pahala solat Jumatnya, pahala Jumatnya, keberkahan Jumatnya, dia tidak mendapatkannya pada hari itu. Ya, jadi ini ya kita harus berhati-hati, jangan sampai gara-gara ucapan yang sedikit atau perbuatan yang kita anggap biasa-biasa saja, tapi ternyata gara-gara itu kita sudah kehilangan sebuah kebaikan yang sangat banyak. Ya, maka hal ini harus diperhatikan dengan baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikecualikan pada perkataan ini adalah ketika dia mau bersolawat, ketika khatibnya menyebut nama Nabi SAW, maka dia tetap boleh untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Adapun kalau tanpa sebab dia bersolawat saja atau berzikir saja, dia mengantuk, dia berzikir supaya tidak mengantuk, dia membaca Al-Quran, maka ini tidak boleh. Jadi bukan cuma sekedar perkataan biasa, bahkan zikir sekalipun membaca Al-Quran pada saat khatib sedang berkhutbah, ini tidak boleh. Karena masing-masing ada waktunya. Pada saat khatib sedang berkhutbah, maka waktunya untuk mendengarkan khutbah. Adapun setelah khatib berkhutbah, maka silahkan. Dan waktu yang terlarang untuk berbicara adalah pada saat khatib sedang berkhutbah. Adapun setelah salam, imam salam, khatibnya salam, kemudian duduk, dia mau menegur orang yang sedang berbicara, tidak masalah. Tidak apa-apa. Tidak masuk dalam larangan dalam hadis ini. Meskipun imamnya sudah naik ke atas mimbar, tapi dia belum memulai khutbahnya, atau di antara dua khutbah. Imamnya duduk di antara dua khutbah,
seseorang mau menegur temannya, dia mengatakan diam. Ini juga tidak masuk dalam larangan ini. Jadi yang dilarang adalah berbicara pada saat khatib sedang berbicara, sedang berkhutbah. Nah, kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis yang terakhir dari bab tentang sholat Jumat. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iktasala yaumal jum'ati thumma raha fa ka'annama qarraba badana. Ya, kita langsung terjemahkan saja karena agak sedikit panjang. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian berangkat ke masjid pada jam pertama, maka seakan-akan dia sudah berkurban dengan unta. Barang siapa yang berangkat pada jam yang kedua, maka seakan-akan dia sudah berkurban dengan seekor sapi. Barang siapa yang berangkat pada jam ketiga, maka seakan-akan dia sudah berkurban dengan kambing. Barang siapa yang berangkat pada jam keempat, maka seakan-akan dia sudah berkurban dengan seekor ayam. Barang siapa yang berangkat pada jam yang kelima, maka seakan-akan dia sudah berkurban dengan telur. Dan ketika fa idza kharaja al-imamu hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikra, dan pada saat khatib sedang berkhutbah, maka para malaikat akan datang untuk mendengarkan khutbah tersebut. Para malaikat saja mereka datang hadir mendengarkan nasihat-nasihat tersebut. Apalagi kita manusia yang khutbah itu memang diperuntukkan untuk kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah motivasi untuk kita, dorongan untuk kita berangkat ke masjid pada hari Jumat lebih awal. Keutamaan berangkat ke masjid pada hari Jumat lebih awal. Mungkin kita bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, dan jam kelima? Dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah taala, mereka mengatakan bahwasanya maksud daripada jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, dan jam kelima adalah kita memulai menghitung dari terbitnya matahari. Matahari terbit jam berapa? Misalnya matahari terbit jam 6:15 menit. Kemudian khutbah dimulai jam berapa? Atau waktu duhur mulai jam berapa? Anggaplah misalnya jam 12:15 masuk waktu duhur. Berarti jam 6:15 sampai jam 12:15 itu ada 6 jam. 6 jam ini dibagi 5. 6 jam dibagi 5 sekitar 1 jam 10 menit atau 15 menit. Anggaplah 1 jam 15 menit. Jadi 1 jam pertama yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah durasinya 1 jam 15 menit. Jadi jam pertama adalah dari jam 6:15 sampai jam 7:30. Itu jam pertama. Jam kedua jam 7:30 sampai jam 8:45. Kemudian jam ketiga 8:45 sampai 9:15. Nah, orang yang berangkat ke masjid pada jam pertama, yaitu pada jam 6:15 sampai jam 7:30, maka seakan-akan dia sudah berkurban dengan seekor unta. Orang yang berangkat pada jam 11 sampai jam 12:15, seakan-akan berkurban dengan telur. Kalau sekarang kita bisa menilai diri kita sendiri sekarang. Selama ini kita berkurban dengan apa? Telur ya? Berarti rata-rata kita selama ini berkurban dengan telur pada hari Jumat. Seandainya ada di bawahnya telur, mungkin itu sudah. Jadi ini kecuali mungkin yang membersihkan masjid biasa datang lebih awal.
Tapi sayangnya datang pulang lagi kalau sudah bersih. Ya kalau dia tinggal itu mungkin saja dia sudah mendapatkan pahala berkurban dengan kambing atau paling minimal ayam. Iya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekali-kali ya kita bisa datang lebih awal. Iya. Paling tidak pada saat Ramadan, ya pada saat Ramadan, pada saat i'tikaf, orang yang i'tikaf ini bisa mendapatkan keutamaan ini, berkurban dengan seekor unta. Orang yang i'tikaf, ya mereka bisa mendapatkan keutamaan ini. Ya, namun kadang-kadang yang disayangkan juga orang yang i'tikaf, ya justru kadang-kadang orang yang dari luar lebih duluan siap daripada orang yang sedang i'tikaf. Sebagian saja, tidak semuanya. Adapun orang yang i'tikaf yang sungguh-sungguh, ya bisa saja dia dari jam 7 itu dia sudah siap untuk sholat Jumat, yang membaca Al-Quran, berzikir, sholat dan sebagainya.